Bismillah. Saya mulai dengan topik rumah tangga dulu misalnya. Jika ada di antara Anda sudah menikah, kemudian istrinya dalam keadaan sedang mengandung misalnya, maka khusus Ramadan kali ini Anda bisa mengkaji topik-topik tertentu yang ayatnya diisyaratkan dalam Al-Quran. Satu, misal Anda bisa ambil dulu Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Demikian Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13. Tambahkan lagi surah ke-7. Ini untuk doanya. Surah ke-7 ayat 189. Ayat 189. Hanya satu ayat ya, jangan teruskan 190-nya. Hanya satu ayat di ayat 189-nya. Kemudian untuk memberi isyarat kelancaran dalam proses persalinannya ada di Quran surah 19 Maryam, sudah dari ayat 23 sampai 25-nya. Di situ saya tunjukkan bagaimana Maryam ketika merasakan rasa sakit sampai datang, sampai langsung dihibur oleh Allah, sampai ditunjukkan makanan-makanan yang memudahkan persalinan, minuman yang memudahkan persalinan, sampai doa-doa yang memudahkan dalam persalinan. Ya. Lanjut kemudian, jika ada yang berumah tangga, kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan. Misal sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu. Maka apa di antara amalannya? Satu, Quran surah 19 Maryam. Nanti tilawah maksud saya, coba kaji ayat-ayat itu. Quran surah 19, sudah? Dari ayat yang kedua sampai ayat 15. 15 itu sampai ada nanti terlahir Yahya. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat 15. Sudah? Kemudian amalkan itu nanti lewat salat malam dengan membacakan Quran surah ketiga Ali Imran, surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti silahkan kaji ayat tilawahnya. Kemudian isi siang harinya di Ramadan dengan mengamalkan petunjuk Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat, mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbagi. Jadi malamnya rajin salat, siangnya bersedekah. Ya. Sudah? Nah, tadi sudah tanda-tanda mengandung sudah ada, kemudian kelahiran. Saat lahir, tolong dikaji lagi Quran surah kedua ayat 233. Tilawah. Jadi kalau ada yang lahiran sekarang-sekarang, kan masuk mau Ramadan kan? Nah, itu nanti tugas pertamanya, kaji Quran surah kedua, ayat 233. Itu nanti yang akan sangat menentukan tentang kekuatan bayinya, daya imunnya, dan pembagian tugas antara ayah dan ibu yang baru dikaruniai seorang anak. Kemudian lanjutkan, bagi Anda yang ingin memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam usia dini, Quran surah ke-31, ayat 13 sampai 19. Kalau ingin Anda teruskan sampai ke pencarian ilmu, nih yang sedang belajar, anak-anak mahasiswa, teman-teman, ya, yang belajar, Anda coba dalami tilawah nih. Kalau Anda bisa dalami ini, insya Allah ada keterangan langsung isyarat dalam Quran, Anda akan dipercepat pengetahuannya oleh Allah, cepat paham, cepat ingat, dan dimudahkan belajar Anda. Ya, ayatnya di sini setidaknya ada 3 sampai 4 ayat. Satu, Quran surah 9 ayat 122. Yang kedua, Quran surah 58 ayat 11. Yang ketiga, Quran surah kedua. Ingat di akhir ayat, ingat akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, jangan baca dari awal, akhir ayatnya. Yang terakhir, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah oleh antum sekalian 4 bagian ayat ini yang berbeda surah, silahkan gabungkan tilawah itu. Ya, insya Allah akan ada perubahan. Setelah itu, kalau dalam kehidupan sosial banyak ayatnya. Saya ambil contoh salah satu Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 13. Quran surah 49 ayat 11 sampai 13. Masuk lagi bab rumah tangga. Awas, yang baru menikah, di awal pernikahan, sampai yang sudah berumah tangga, sampai yang sedang menata rumah tangga. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Tolong tilawahi ya. Lanjut ke Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Lanjut ke Quran surah saya turunkan berdasar fungsinya ya. Surah kedua ayat 168 itu laki-laki. Tambahkan Quran surah kedua ayat 172. Tambahkan Quran surah ke-7 ayat 96. Tambahkan Quran surah ke-51 ayat ke-22. Kemudian lanjutannya Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 27. Kalau sedang ada masalah, teruskan ke Quran surah ke-2
ayat 214, detilnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157, kemudian jawabannya di Quran surah ketiga ayat 142, lalu solusi utamanya di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua di awal ayat ketiga. Kalau ada yang ingin kemudian ini meningkatkan amalan untuk mengejar surga, ya, jadi antum Ramadan khusus nih, misalnya saya pengen berlatih jadi penghuni surga Firdaus selama Ramadan saja, keluarkan amalan surga Firdaus, tilawahi oleh Anda. Begitu 10 hari terakhir Anda maksimalkan amalannya. Kan 10 hari kedua tilawah. Begitu selesai, nanti selesai tilawah 10 hari terakhir saat i'tikaf, praktekkan penghuni surga Firdaus seperti apa. Ya, kalau ingin dijaga jasadnya di alam kubur, mendapatkan penjagaan luar biasa, maka pelajari Quran surah ke-67. Kalau ingin diberikan kekuatan, kesabaran sampai karirnya meningkat, dari meniti dari awal tuh, dari awal sabar, ada tantangan, kalau jualan sampai sukses, kalau karir kedudukan sampai tinggi, sampai diberikan yang terbaik, pelajari Quran surah ke-12 1 sampai terakhir. Surah ke-12 Yusuf, ya, ayat 1 sampai ayat terakhir. Terakhir, kalau Ramadan Anda ingin muhasabah, ingat-ingat wafat, ingat-ingat alam kubur, ingat-ingat mungkin wafatkan oleh Allah dalam keadaan Ramadan, boleh jadi. Maka pelajari 1 Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Yang kedua Quran surah ke-8 ayat ke-50. Yang ketiga Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai 172, dan Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai 46. Di situ saya sandingkan dua hal, satu yang enak, yang kedua yang gak enak. Misal, yang enak sakaratul mautnya, yang nariknya lembut. Bahkan Allah manggilnya gini, maaf ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, pulangnya tenang, saking tenangnya, plak, meninggal aja. Ada yang kedua, sambil dipukulin malaikat, akhriju anfusakum, susah banget keluarnya, pukulin, depan belakang, dipukulin. Quran surah ke-8 ayat 50. Makanya nanti maksud saya, saat Anda menggali ayat tentang sakaratul maut, coba bacakan pengen yang mana, yang tenang atau yang gelisah. Nanti silahkan, kan pembuktiannya nanti. Bilang sekarang tenang, begitu meninggal gelisah. Kaji dulu ayatnya supaya Anda paham. Alam kubur, kaji supaya siap-siap. Ini malam pertama alam dunia punya persiapan. Malam pertama alam kubur apa persiapannya antum? Dari sekarang ketahui dulu. Nah, jelas sampai sini? Setelah antum jelas ayat-ayatnya tadi, coba sesuaikan dengan bab di Al-Bukhari. Turunkan oleh antum semua, kira-kira apa yang antum akan kaji. Saya sudah berikan apa yang saya mampu sampaikan. Nanti setelah itu tugas antum mengeluarkan. Dari sekarang pilih-pilih, bikin bab sendiri. Kalau belum tahu ayatnya, tanyakan. Baik, jadi ini rahasia yang pernah saya janjikan. Sekarang saya berikan informasi sebagai tambahan, dan ini bahasan yang terakhir. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Kalau Anda sudah siapkan agendanya, agenda sedekah, agenda baca Quran, agenda tilawah Quran, agenda menghafal Quran, agenda infak, agenda berbuat baik, maka faman syahida minkumus syahra, kalau Anda sudah tahu dan sudah mengenali datangnya awal bulan Ramadan, maka silahkan tunaikan puasa itu dengan semua agenda yang sudah Anda siapkan. Indah Quran itu. Di Allah tidak meminta kita puasa tanpa punya agenda. Di Quran tuh nggak pengen Anda masuk Ramadan cuman puasa aja, tungguin Ramadan, begitu besok puasa, malam taraweh, tapi nggak punya agenda. Makanya ayat-ayat puasa dibuka oleh Allah dengan penyiapan agenda dulu. Nih Qurannya, siapkan nanti saat Ramadan. Nih sedekahnya, apa yang kamu rencanakan? Berapa anggaran yang telah kamu siapkan untuk infak selama Ramadan? Nih doa, apa yang kamu siapkan, doa apa yang kamu akan baca saat Ramadan? Kajian apa yang kamu akan langsungkan? Kalau sudah semua direncanakan, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara Anda yang sudah mengetahui datangnya awal Ramadan, sudah tahu, oh ini datang awalnya, siap puasa, falyasum, maka semua agenda itu silahkan praktekkan dengan berpuasa. Masuki Ramadannya, tunaikan puasanya, dan praktekkan agenda yang telah Anda rancang tadi. Jadi terukur kegiatan Anda dari awal sampai akhir Ramadan.